Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat malam, Amang Inang, Horas. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan buat kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita dikatakan orang benar di mata Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, semua kita pasti pernah berjumpa dengan orang-orang yang jahat. Kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita, memfitnah kita, iri, dengki kepada kita, dan orang-orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita menyimpan sakit hati itu, ketika kita menyimpan kebencian itu, akan menghancurkan jiwa kita. Sakit hati yang tersimpan itu akan menimbulkan dendam, dan dendam mendorong kita untuk senantiasa memikirkan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita akan senantiasa memikirkan, kok mereka bisa seperti itu, aku juga bisa kok. Kita akan selalu memikirkan bagaimana cara, atau kita akan memikirkan 1001 cara untuk membalaskan kejahatan, membalaskan perbuatannya yang menyakiti kita. Karena itu, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang menyakiti kita, memfitnah kita, atau melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, akhirnya sadar atau tidak sadar kita senang ketika dia, orang itu, orang yang menyakiti kita itu menderita. Kita gembira ketika dia tidak bahagia. Kita bersuka cita ketika dia, orang yang menyakiti kita itu tersiksa. Bahkan yang paling tragisnya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersyukur apabila orang yang menyakiti kita itu meninggal dunia. Maka amati nih, betul ibadah nih. Itu bisa terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu kehidupan orang Kristen? Itu yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Apakah harus seperti itu kehidupan orang Kristen? Kalau hanya sebatas itu, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Karena itu nats firman Tuhan saat ini mengajari kita. Yang pertama, mari mengampuni. Mari mengampuni. Pastikan dirimu telah mengampuni orang lain. Jika kita masih memiliki dendam, masih memiliki kebencian-kebencian itu, kita
simpan itu di dalam hati kita, pikiran kita, dan kita ingin membalaskan kebencian kita itu, kejahatan orang lain dengan kejahatan, sebenarnya seketika itu juga kita sudah menambah jumlah orang jahat di dunia ini. Kata orang bijak demikian. Jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kita sudah menambah satu orang jahat di dunia ini. Siapa itu orang jahat itu? Yaitu diri kita sendiri. Kita menjadi orang jahat. Saudaraku, mari mengampuni, itu yang pertama dari nas ini. Banyak orang yang sulit untuk mengampuni orang lain. Terlebih ketika sudah berulang kali orang lain itu menyakiti hatinya. Dan karena itu, dalam upaya untuk membenarkan diri, dalam upaya untuk tidak mengampuni, maka dia mengatakan ada batas kesabaran. Ada batas di kesabaran iba. Dan bahkan mungkin dia akan bisa tertarik dengan syair lagu, tapi ini lagu dunia ya, yang mengatakan satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan, dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan, tapi jangan tiga kali, jangan, oh jangan. Itu lagu dunia. Jangan, katanya 3 kali. Artinya di situ ada indikasi bahwa batas kesabaran itu ada. Ada indikasi bahwa bisa kita membalaskan kejahatan atau sakit hati kita itu. Padahal ajaran Tuhan Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jika kita membuka dalam Matius 28 ayat 22, jelas dikatakan di situ Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni 7 kali 7. Bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali 7. Perintah Tuhan Yesus ini 7 kali 70, bukan 7 kali 7, 7 kali 70. Dan perintah Tuhan Yesus ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut jumlah. Kalau kita katakan 7 kali 70 sama dengan 490 kali. Dari segi jumlah sesungguhnya 490 kali untuk mengampuni sudah banyak. Namun yang paling ditekankan di situ, bagaimana kita untuk mau selalu mengampuni, selalu. Tidak ada batas. Kita harus mengampuni, dan pengampunan itu tanpa batas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan sekali-sekali memikirkan untuk membalas dendam. Jangan untuk membalaskan kejahatan itu. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritualitas India, pernah berkata demikian: jika semua orang saling membalas dendam, maka tidak akan ada yang menang. Semua orang akan binasa. Jika semua orang saling membalas dendam, maka tidak ada yang menang. Semua akan binasa. Karena itu, saudaraku, yang pertama nats ini mengajak kita pastikan dirimu telah mengampuni. Mari forget and forgive. Melupakan dan mengampuni. Lupakanlah sakit hati yang pernah dilakukan oleh orang lain kepadamu. Lupakanlah fitnah itu. Lupakanlah iri hati, dengkinya, dan kebencian yang pernah kamu rasakan itu. Dan ampunilah. Mari kita mengampuni sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Ia disiksa, difitnah, diadili, dicibir, bahkan disalibkan. Sungguh sangat menyakitkan. Dan itu terjadi bukan karena kejahatannya. Itu terjadi hanya karena kasihnya kepada kita manusia ini. Namun kata yang terucap pertama sekali dari mulut Tuhan Yesus di kayu salib,
Dia mengatakan, iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita baca itu Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 23 ayat 34. Pengampunan itu yang terjadi di kayu salib. Pengampunan adalah satu hal yang sangat sulit kita wujudkan. Namun tidak ada alasan bagi pengikut Kristus, tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan seperti khotbah kita minggu lalu untuk tidak mengampuni. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan kepada kita. Dan dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus, kita melakukan pengampunan itu. Dan ketika kita mau mengampuni orang lain, siapapun itu, kita akan menjadi saluran berkat. Bukankah saudaraku, kita juga merindukan supaya Tuhan Yesus mengampuni kita? Benar, karena selalu kita mengatakan itu di dalam doa-doa kita. Sesa manusia nami, aliyam, sesa manusia nami, alanya sini orang diam, sesa manusia nami, asalong terabat, pasu-pasu kami. Kita selalu mengatakan itu. Karena apa? Memang kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 32 itu. Semua orang telah berbuat dosa. Semua kita sudah berdosa. Dan bahkan dalam lagu buku ND kita nomor 64 ayat 2 itu dikatakan di situ. Nampak nang mata nang pamangan duhut masalah tapi semua organ tubuh kita ini bisa berdosa, bersalah. Tangan, mulut, mata. Ayo dalil pena susuman berdosa. Abera kalau orang cantik bisa lewat ruang kamar tadi lirik-lirik depan nggak berdosa. Semua berdosa. Tangan kita, kaki kita, pikiran, hati kita, semua berdosa. Pikiran, hati, perbuatan, perkataan, semua berdosa. Namun Tuhan Yesus yang mengampuni kita, dan dengan demikian Dia juga mengajarkan kepada kita seperti di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Dikatakan di situ, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Diajarkan kepada kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, dan dikatakan di situ seperti kita juga telah mengampuni orang lain. Karena itu dalam nats ini yang pertama diminta kepada kita supaya pastikan dirimu sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan menuntut balas, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Mari mengampuni supaya kejahatan itu bisa terhapus dari dunia ini. Dan yang kedua, kita dituntut supaya jangan menuntut pembalasan, tapi berikanlah tempat kepada muka Allah, karena pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Ingat, jangan sekali-sekali kita mau membalaskan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan barang siapa orang yang berani untuk mengambil hak Tuhan, itulah orang-orang yang memberontak. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana Lucifer jatuh dari surga ke bumi ini karena dia ingin mengambil hak Tuhan. Maka Tuhan murka dan menjatuhkan dia. Jangan sekali-sekali kita mengambil hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan kita. Berikan ruang kepada Roh Kudus untuk membalaskan semua apa yang di hatimu, dan berikan ruang kepada Roh Kudus untuk mendamaikan hatimu, menyenangkan hatimu. Jangan lakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga dan terakhir dikatakan, kita diajak untuk melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Inilah keistimewaan hidup orang Kristen di dunia ini. Bukan hanya sekedar memaafkan,
bukan hanya sekedar untuk tidak membalaskan kejahatan, tetapi di atas itu lagi kita diajak untuk membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Jika musuhmu lapar, berikan dia makan. Jika musuhmu haus, berikan dia minum. Jika pipimu yang kanan ditampar, berikan yang kiri, kata Tuhan Yesus. Jika engkau dilempar dengan batu, lempar dia dengan pisau. Itu firman Tuhan. Saudaraku, memang kalau hanya dari kemanusiaan kita, itu sangat sulit kita lakukan, sangat sulit kita wujudkan. Tapi karena Roh Kudus, karena darah Kristus yang telah menebus kita, yang telah dicurahkan demi kita manusia berdosa, kita diberikan kekuatan untuk mampu melakukan firman-Nya. Kita telah diberikan kekuatan untuk mampu mewujud nyatakan itu, asal kita mau. Kemauan kita dituntut ada konsistensi, dituntut komitmen dan kemauan untuk berjuang. Ada komitmen kita mau mengampuni, mau membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan di dalam ketika kita mau membalaskan kejahatan dengan kebaikan itu ada perjuangan, melawan gengsi kita, melawan arogansi kita, melawan mungkin kita harus benar-benar melawan diri kita, tetapi mau mendahulukan firman Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu. Karena Tuhan telah berjanji, Dia akan menyertai dan memampukan kita. Firman Tuhan ini benar-benar bisa dilakukan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, asal dia tekun bersama-sama dengan Tuhan. Selamat melakukan kebaikan, jauhkanlah yang membalas kejahatan dengan kebaikan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menyapa kami malam ini, supaya kami mau memaafkan. Sungguh di dalam perjalanan hidup kami bisa berjumpa dengan orang-orang yang jahat, yang menyakiti hati kami, yang memfitnah dan iri tinggi kepada kami. Namun firman Tuhan bagi kami saat ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mau mengampuni dan menjauhkan diri kami dari segala rencana pembalasan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, dan Tuhan melihat segala gerak hidup kami. Maka yang baik, saya mau serahkan semua hidup kami kepadamu, dan kami memohon Bapa, kiranya Roh Kudus tetap diam di dalam hidup kami, sehingga kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang kami bela sekolah Depok. Kuatkan, mampukan mereka untuk setia mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, walaupun di masa pandemi yang sangat berat ini. Tapi bersama Tuhan, bersama dengan firman-Mu, kami akan mampu kuat untuk melewati semua perjuangan hidup kami dan tetap di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang lalu dan berkenan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.